Ya, shalom, haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, pada saat ini kita sudah melewati tahun 2022 dan kita memasuki tahun 2023 di bulan Januari yang sebentar lagi bulan Januari 2023 akan meninggalkan kita. Kita akan memasuki tahun bulan Februari 2023. Saudara, hidup ini adalah sebuah air, maaf kata, sebuah, ya, ibaratkan sebuah es, ya, di mana es itu akan membeku, ya, ketika es itu berada di dalam satu pendingin yang luar biasa. Namun ketika es itu dikeluarkan dari pendingin, es itu akan mencair, ya. Nah, ketika es itu akan mencair, saudara, tidak lagi membeku. Dan begitupun hidup kita. Hidup kita di dunia hanya sementara, hanya titipan Tuhan, di mana titipan itu akan diambil oleh Sang Pencipta, oleh Sang Pemilik, ya. Kita tidak akan kekal hidup di dunia. Kita akan mengalami yang namanya peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu peristiwa hal kematian. Nah, kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, jam berapa, hari apa. Yang terpenting dalam hidup kita, marilah kita selalu setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kita beribadah. Karena sesuai dengan firman Tuhan dikatakan, takutlah akan Tuhan orang-orang benar. Diberkati orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi ada berkat-berkat Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa di balik kita takut akan Tuhan. Saudara, alangkah indahnya dalam hidup kita kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Alangkah luar biasanya kalau kita memiliki hati yang senantiasa rindu dan haus akan Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan di mana kita harus selalu berbuat baik dan berbuat baik kepada siapapun dimanapun kita berada. Apalagi dalam hal melayani Tuhan. Jangan pernah kita motivasi melayani Tuhan karena uang. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, rekan-rekan saya juga ada sebagian yang pelayanan karena uang, saudara, ya. Namun kita mau dalam hidup kita melayani sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita bekerja buat Tuhan, ya. Apalagi sebulan sekali saya harus mengeluarkan biaya sembako untuk hamba-hamba Tuhan pelosok desa. Sebanyak 60 orang dari berbagai dominasi gereja setiap sebulan sekali. Yang rencananya tanggal 28 Februari saya akan memulai, ya, ibadah hamba-hamba Tuhan. Tidak sedikit uang yang harus saya keluarkan, ya. Memang ada sponsor Ibu Lewi yang selalu kirim tiap bulan, ya, 2 juta, ya. Tapi itu pun belum mencukupi, ya. Tapi puji Tuhan saya selalu berusaha berjualan kopi, ya. Saya berusaha berjualan minyak gosok dan lain sebagainya, ya. Untuk apa? Untuk menopang dalam pelayanan. Karena saya hidup di desa ini, saudara, ya. Pelayanan di desa itu persembahan tidak seberapa. Kadang-kadang 50.000 kurang, ya. Kita pelayanan di desa harus banyak berkorban, ya. Ada teman saya menilai saya hidup di desa enak. Betul, memang enak, ya. Makan sayur-sayuran gratis, ya. Nggak usah beli, ya. Beras pun kadang-kadang dikirim sama jemaat, nggak usah beli, ya. Namun keuangan di sini sangat sulit, saudara, ya. Pelayanan di desa ini keuangannya sangat sulit. Ya, makanya kalau kita mau melayani di desa itu, ya, harapan kita hanya pada Tuhan sajalah. Ya, harapan kita hanya kepada Tuhan, ya. Kita menyerahkan semuanya ke Tuhan, ya. Itu harapan kita. Kita serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Saya pelayanan hamba-hamba Tuhan pelosok desa, nggak ada gaji, saudara, ya. Tidak ada gaji, ya. Saya kadang-kadang hidup saya hanya berharap kepada Tuhan, ya. Apalagi saat-saat bulan-bulan ini saya mengalami, usaha saya sedang mengalami kemerosotan, ya. Jualan kopi yang biasanya omset sebulan bisa 100 kantong saya jual, ini nggak nyampe, saudara, sekarang ini, ya. Kadang-kadang 20 kantong itu pun udah puji Tuhan, ya. Biasanya sih dalam keadaan yang sebelum sebelum corona itu bisa 100 kantong saya titip di warung-warung. Nah, sekarang ini sudah sedang mengalami corona, apalagi sekarang musim hujan, ya. Kopi susah untuk dijual, ya. Untuk pengeringannya susah. Makanya saya nggak ada pemasukan dalam bulan-bulan ini, saudara, ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, ya.
masih bisa melayani pemulung, anak jalanan, tukang beca, dan hamba-hamba Tuhan. Walaupun dalam keadaannya minim ya, namun kita harus selalu berbagi dimanapun kita berada. Ya, dalam keadaan susah, ya puji Tuhan, saya nggak pernah kekurangan untuk makan ya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan, mari kita lakukan kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Melayani dan melayani Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan hati yang luar biasa ya. Jangan pernah kita bosan-bosan untuk selalu bekerja buat Tuhan. Ya mungkin di desa persembahan perpuluhan tidak mencapai 100.000 ya kadang-kadang ya. Namun saya bersyukur bisa pelayanan di desa ya. Seperti hamba Tuhan teman saya ya. Dia minta diundang pelayanan ke saya tapi PK-nya 500.000 nggak jadi datang saudara. Ya, tapi saya bersyukur saya berdoa buat beliau supaya beliau sadar ya. Karena pelayanan di desa itu tidak seperti yang ada di kota ya. Sekali khotbah bisa 1.500.000. Kalau di sini kadang-kadang 500.000 aja udah besar. Khotbah di desa itu maaf kata paling besar itu 100.000. Itu paling besar amplopnya saudara ya. Itu pun pendetanya kadang-kadang susah untuk nyari uang seperti itu. Makanya saya terbeban di desa. Tanggal 28 Februari kita akan bagikan sembako ke hamba-hamba Tuhan. Dukung dalam doa supaya sembako ini tercukupi ya, karena belum ada dananya untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan membagikan sembako dan ibadah sebanyak 60 hamba Tuhan dari pelosok desa. Yang mana hamba Tuhan itu kalau pelayanan jalan ada yang 1,5 jam ya, nggak punya kendaraan ya, jalan 1,5 jam, jalan 2 jam, jemaat yang dilayani nggak seberapa, persembahan pun kadang-kadang mereka kurang dari 50.000, tapi mereka setia melayani Tuhan ya. Makanya saya terbeban hamba-hamba Tuhan di desa. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan setia kepada Tuhan. Haleluya, amin.